Hai, nama aku Lia Lestari, balik lagi di channel YouTube aku. Thank you buat kalian yang udah nungguin kelanjutan video perjalanan Bangkir menguasai perekonomian dunia. Kemarin aku sudah lihat part satunya, kalian bisa tonton, linknya ada di bawah. Dan hari ini kita akan lanjut bahas ke part 2-nya. Buat kalian yang belum nonton part 1, aku saranin untuk tonton dulu yang part 1 supaya kalian gak bingung. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik aja. Sebelum aku lanjut untuk membahas video ini, jangan lupa aku minta dukungan kalian untuk subscribe ke YouTube channel aku. Tinggal kalian tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa dukung aku juga di Instagram. Caranya kalian search profil aku di Instagram @lia_lestari29. Jangan lupa untuk di-follow ya. Sebelum aku melanjutkan video ini, aku mau menyampaikan satu hal dulu, bahwa apa yang aku sampaikan di video ini tidak ada maksud sama sekali untuk mendiskreditkan atau menuduh seseorang atau sekelompok orang tertentu. Apa yang aku sampaikan di dalam video ini benar-benar murni hasil aku meriset dan membaca buku. Bukunya ada di samping, kalian bisa beli online atau mungkin kalian masih bisa cari di beberapa perpustakaan di Indonesia. Sistem perekonomian yang dianut dunia saat ini lebih cenderung kapitalis ya teman-teman. Kalau kalian tahu kapitalis itu intinya adalah begini, siapa yang punya modal paling banyak maka dia yang akan memenangkan perekonomian dan dia bisa mengatur perekonomian sesuka hati dia. Apakah Indonesia menganut sistem kapitalis? Iya, tapi tidak full kapitalis karena masih ada campur tangan pemerintah dalam mengintervensi perekonomian di daerah kita, di negara kita. Tapi kalau kita lihat, hampir semua negara pernah berhutang kepada IMF. Kalau kalian tahu, IMF itu adalah salah satu suborganisasi kecil di dalam PBB, di mana sekarang apapun isu internasional di dunia ini, baik isu di bidang anak kecil, atau pendidikan, kesehatan, bahkan keuangan dan perekonomian, atau bahkan perang, semuanya pasti pernah diintervensi oleh PBB. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di dunia ini, kalau misalnya suatu negara itu tidak nurut apa kata kesepakatan yang tertera di dalam PBB, pasti negara itu akan mengalami kesulitan sendiri. Kenapa dunia ini bisa menganut sistem kapitalis? Sebenarnya ini sejarahnya cukup panjang guys. Jadi kalau kita mau melihat kok bisa sih sistem di dunia ini itu jadi kapitalis, kita harus melihat sejarah-sejarah ke belakang karena ini juga panjang ceritanya, dimulai dari pertama kali uang ditemukan, kemudian mulai dilakukannya sistem fractional reserve banking dan sampai sekarang menjelma menjadi bank sentral di seluruh dunia. Kalau kalian melihat sejarah Amerika sebelum negara Amerika ini terbentuk menjadi Amerika Serikat seperti sekarang atau USA, dulu Amerika ini terdiri dari koloni-koloni. Kalau nggak salah ada 13 koloni yang mendiami daratan Amerika. Koloni ini sebenarnya adalah masyarakat Inggris sendiri yang waktu itu memang mereka hijrah ke benua Amerika dan mereka ingin mencari kehidupan baru, mencari perekonomian baru karena saat itu di Inggris sudah mulai ada gejolak-gejolak dan konflik-konflik yang berujung ke perang. Tahun 1775 muncul Perang Revolusi Amerika dikarenakan Parlemen Inggris mengeluarkan aturan Currency Act di tahun 1764. Di mana di peraturan ini, Inggris melarang koloni Inggris Amerika yang ada di Amerika sana untuk mengeluarkan mata uang sendiri. Semua pajak harus dibayarkan dalam bentuk koin emas dan perak. Sebelumnya, koloni Inggris Amerika yang berdiam di Amerika mengalami kemakmuran. Ini karena mereka menerbitkan uang mereka sendiri yang disebut sebagai colonial script. Mereka menerbitkan uang sesuai dengan proporsi permintaan dan perdagangan dan industri, sehingga mereka tidak perlu berhutang dengan siapapun. Mendengar berita ini, maka Parlemen Inggris mengeluarkan Currency Act dan membuat terjadinya Perang Revolusi di Amerika tahun 1775. Ketika perang dimulai, koloni Inggris Amerika ini sudah kehabisan emas dan perak karena semuanya dipakai untuk membayar pajak ke pemerintahan Inggris. Sehingga pemerintah kolonial pun mencetak uang kertas sendiri untuk membiayai perang. Saat perang dimulai, suplai uang di Amerika berjumlah 12 juta dolar, tapi saat perang berakhir, jumlahnya menjadi 500 juta dolar dan menyebabkan mata uang ini tidak lagi berharga. Tahun 1781, karena waktu itu Amerika terus berperang, mereka akhirnya kekurangan uang. Untuk mengatasi frustrasi karena kekurangan uang ini, akhirnya Kongres Amerika sepakat untuk membentuk sebuah bank sentral dan mereka menunjuk seseorang bernama Robert Morris, seorang kepala pengawas finansial, untuk
untuk membuka sebuah bank swasta dengan harapan mereka bisa mengatasi permasalahan kekurangan uang di Amerika ini. Nah, bank ini kemudian diberi nama Bank of North America dan diberikan izin hak kartel selama 4 tahun untuk mengelola dan menerbitkan uang. Tapi, cara beroperasinya sama persis seperti Bank of England yang ada di Inggris sana. Jadi mereka juga menerapkan fractional reserve banking. Fractional reserve banking ini apa? Aku sudah pernah jelaskan di video part 1, kalian bisa tonton kembali. Dan akhirnya Bank of North America ini mencetak banyak uang, kemudian mereka juga meminjamkan uang ini kepada masyarakat, tapi masyarakat dikenai bunga. Tapi pada kenyataannya, ketika Robert Morris memberlakukan sistem ini, dia justru malah memperkaya dirinya sendiri. Dan akhirnya izin dari kartel bank ini tidak diperpanjang. Nah, di tahun 1791, bank sentral kedua ini berhasil didirikan di Amerika dengan nama First Bank of the United States. Tapi sebenarnya ini sama aja sih seperti Bank of North America ini. Dan ternyata bank ini itu didirikan atas lobby-lobby dari Robert Morris, dibantu dengan Alexander Hamilton dan Thomas Willing kepada pemerintah. Dan bank ini pun diberi hak kartel selama 20 tahun untuk menerbitkan uang dan mengelola perekonomian. Dan dia juga memonopoli pengadaan uang di Amerika. Plus 80% sahamnya ini ternyata dipegang oleh swasta, baru 20%-nya ini dipegang oleh pemerintah. Dan untuk nama pemegang sahamnya ini tidak pernah dipublikasikan teman-teman, tapi penulis ini sangat percaya bahwa pemegang saham terbesarnya itu adalah Rothschild. Ini karena saat Alexander Hamilton mengajukan pendirian bank sentral kepada Kongres, Rothschild pernah berkata seperti ini, "Permit me control of a nation's money, and I care not who makes its law," yang artinya, biarkan saya yang mengontrol uang sebuah negara dan saya nggak peduli siapa yang menulis undang-undang atau yang menulis hukum atau yang memimpin negara tersebut. Tahun 1798, Rothschild mengirim anaknya yang bernama Nathan Rothschild untuk ke Inggris dan mendirikan sebuah bank di sana. Nah, di tahun 1800, Bank of France pertama kali didirikan. Tapi Napoleon memutuskan untuk tidak meminjam uang kepada bank tersebut. Nah, di tahun 1803, Napoleon ini mulai berperang untuk menaklukkan Eropa. Bank of England pun segera bangkit untuk membiayai perang melawan Napoleon ini tadi, dan banyak beberapa negara di Eropa yang akhirnya terjebak hutang kepada Bank of England untuk melawan Napoleon ini, seperti Prusia, Austria, dan Rusia. Di tahun 1807, Nathan Rothschild ini menyelundupkan emas dari Perancis ke Spanyol untuk membiayai perang melawan Napoleon. Tahun 1811, hak kartel dari The First Bank of United States ini tidak diperpanjang. Tapi waktu itu, Nathan Rothschild mengancam Amerika. Kalau pihak Amerika tidak memperpanjang hak kartel bank ini beroperasi, maka Amerika akan mengalami sebuah kekacauan dan peperangan. Tapi karena waktu itu Amerika sedang dipimpin oleh seorang presiden bernama James Madison, dan James Madison ini sangat membenci para bankir, maka dia tidak menuruti kata-kata dari Nathan Rothschild ini tadi. Dan hak kartel dari The First Bank of the United States ini tidak diperpanjang sama sekali. Nah, 1 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1812, terjadilah perang di Amerika. Ini sesuai dengan janji Nathan Rothschild bahwa kalau Amerika tidak memperpanjang hak kartel dari First Bank of the United States, maka dia akan menjamin ada perang di Amerika. Tapi sayangnya waktu itu Amerika berhasil memenangkan perang dan Napoleon akhirnya dibuang ke sebuah pulau di Italia. Tapi tahun 1815, Napoleon itu berhasil kabur dari Italia dan dia kembali ke Eropa untuk membuat perang kembali. Nah, Nathan Rothschild ini mengirim orang kepercayaannya yang bernama Rothworth untuk memantau perperangan. Dan Nathan berhasil mendapatkan kabar dari hasil peperangan ini 1 kali 24 jam lebih cepat daripada orang-orang yang ada di pemerintahan. Dan akhirnya Nathan ini pun menjual saham besar-besaran di London. Nah, karena waktu itu saham dijual besar-besaran secara tiba-tiba oleh Nathan, maka para pemegang saham itu mengira bahwa Napoleon ini memenangkan peperangan dan akhirnya terjadilah kekacauan di bursa saham. Karena waktu itu para pemegang saham sedang panik, mereka akhirnya ikut-ikutan menjual semua sahamnya. Ini juga termasuk surat hutang dari pemerintah Inggris juga ikut-ikutan dijual waktu itu. Akibatnya, harga saham dan surat hutang ini pun anjlok hanya dalam waktu beberapa jam saja.
Tapi anehnya, Rothschild ini diam-diam membeli semua saham dan surat hutang yang udah dijual itu tentu saja dengan harga yang sangat murah, dan akhirnya surat hutang dan saham ini dikonversikan menjadi saham dari Bank of England. Dengan cara inilah, Rothschild akhirnya bisa menguasai Bank of England dan mengatur perekonomian di Inggris. Tahun 1816, Bank Sentral kembali didirikan di Amerika, tapi namanya sekarang berupa Second Bank of the United States. Tapi katanya pemegang sahamnya itu sama aja seperti the First Bank of the United States. Dan sistem yang mereka lakukan itu juga sama, fractional reserve banking, di mana mereka meminjamkan uang kepada masyarakat tanpa di-backup dengan emas yang memadai, dan masyarakat ini nanti dikenakan bunga atas pinjaman uang tersebut. Tapi pada kenyataannya, perjalanan dari pendirian Second Bank of the United States ini malah mengalami kekacauan dari masyarakat, karena masyarakat waktu itu sudah mulai sadar bahwa permainan uang yang dilakukan para bankir ini sangat tidak menguntungkan rakyat. Saat itu, presiden terpilih yang bernama Andrew Jackson ini mencoba untuk membubarkan bank ini, teman-teman. Tapi, maksud dari Andrew Jackson ini malah menjadikan Amerika mengalami depresi ekonomi, di mana waktu itu suplai uang mulai diperketat dan bank sentral juga tidak menerbitkan pinjaman baru kepada orang-orang. Dan akhirnya Amerika pun mengalami kesulitan finansial yang sangat parah. Andrew Jackson ini juga pernah beberapa kali mau dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Tapi ketika pembunuh bayaran ini ditangkap, di pengadilan dia bilang bahwa dia dibayar oleh beberapa orang di Eropa dan dia diminta divonis tidak bersalah. Dan akhirnya dia divonis tidak bersalah dan akhirnya dia kembali bebas. Tapi akhirnya, Second Bank of the United States ini berhasil ditutup oleh Andrew Jackson di tahun 1836 dan Andrew Jackson ini berhasil melunasi hutang Amerika kepada para bankir. Tahun 1862, saat itu Amerika dipimpin oleh presiden bernama Abraham Lincoln. Nah, saat itu Abraham Lincoln mengeluarkan mata uang sendiri yang bernama greenbacks dan dia mencetak sejumlah 450 juta dolar mata uang baru dan uang ini tidak memiliki bunga, teman-teman. Abraham Lincoln ini katanya adalah presiden Amerika terakhir yang berhasil menerbitkan mata uang tanpa sistem bunga. Tapi akhirnya dia ditembak mati 3 tahun kemudian. Dan tidak lama setelah kematian dari Abraham Lincoln ini, para bankir mulai memperjuangkan berdirinya kembali bank sentral di Amerika. Mereka juga menghapuskan kembali greenbacks dan mereka mencoba mengembalikan mata uang menjadi emas. Dalam waktu 8 tahun setelah kematian Abraham Lincoln, para bankir ini berhasil mengembalikan sistem mata uang kembali menjadi emas. Akhirnya, suplai greenbacks ini pun diperketat untuk pada akhirnya dihilangkan sama sekali. Tahun 1881, saat itu Amerika dipimpin oleh presiden yang bernama James Garfield. Nah, James Garfield ini juga mengetahui skema penipuan uang yang dilakukan oleh para bankir. Dan ia juga sangat tidak menyukai bankir ini. Tapi kemudian dia juga ditembak mati. Tahun 1891, para bankir di Amerika menciptakan booming perekonomian di Amerika, di mana saat itu uang beredar itu sangat banyak dan sangat mudah untuk didapatkan sehingga masyarakat perekonomiannya menjadi naik dan akhirnya mereka bisa membeli tanah, rumah, dan aset-aset lain dengan mudah dan murah. Tahun 1907, para bankir ini tidak sabar untuk mendirikan sebuah bank sentral pribadi di Amerika. Rothschild dan Jacob Schiff juga mengancam Amerika akan mendapatkan penderitaan dan kepanikan finansial terbesar dalam sejarah, kecuali jika kami mendapatkan hak untuk mendirikan bank sentral dan memegang kendali kredit yang kuat. Agen dari Rothschild, JP Morgan, mulai melaksanakan misi ini. Ia juga bermitra dengan Edward Grenfell, mantan direktur Bank of England. Strateginya adalah sebagai berikut. JP Morgan dan Edward Grenfell membuat bursa saham ini jatuh. Mereka juga mengetahui bahwa banyak bank-bank kecil yang sedang memberikan banyak pinjaman ke masyarakat, bahkan cadangan uang mereka tinggal 1% di gudang, tidak sebanding dengan jumlah dana pinjaman yang beredar. Akhirnya, orang-orang berbondong-bondong menarik tabungan uang mereka dari bank. JP Morgan kemudian maju sebagai orang yang akan menalangi bank-bank ini. Caranya adalah dengan langsung mencetak uang kertas. Dan uang kertas ini tidak di-backup sama sekali oleh emas, yang nilainya itu setara dengan uang ini. Uang ini juga sebagian dimasukkan ke dalam bank pribadi dan dipakai untuk menyalurkan kredit berbunga ke masyarakat juga. Herannya, Kongres Amerika menyetujui saja langkah dari JP Morgan ini. Hasilnya, masyarakat mulai percaya kembali kepada uang kertas, dan sejak saat itu kekuasaan perbankan mulai terkonsolidasi di tangan kelompok bank-bank besar saja.
Tahun 1908, karena kepanikan finansial ini berakhir, JP Morgan akhirnya dipuji sebagai penyelamat ekonomi. Presiden Amerika saat itu, Woodrow Wilson, akhirnya membentuk Komisi Moneter Nasional dengan JP Morgan sebagai anggotanya dan diketuai oleh Nelson Aldrich. Nelson Aldrich kemudian belajar ekonomi moneter ke bank-bank sentral di Eropa, di mana dia sama saja akhirnya belajar dengan bank-bank milik Rothschild lagi, dan Rothschild lagi. Tahun 1910, Nelson Aldrich membuat pertemuan rahasia dengan beberapa orang di Pulau Jekyll. Pertemuan ini sangat dijaga kerahasiaannya. Siapa saja yang datang ke pertemuan ini tidak diketahui namanya. Dan hasil dari pertemuan ini adalah konspirasi untuk mengontrol bank-bank kecil di Amerika dan mendirikan sebuah bank sentral dengan sistem sama seperti bank-bank sentral sebelumnya. Tahun 1913, Woodrow Wilson dibiayai besar-besaran oleh para bankir untuk memenangkan pemilu. Ketika dia sudah dilantik sebagai presiden, Federal Reserve pun didirikan sebagai bank sentralnya Amerika. Dan Kongres Amerika kemudian juga menerapkan pajak penghasilan kepada masyarakat. Pajak ini dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang pemerintah kepada Federal Reserve nantinya. Berikut ini adalah pemegang saham saat Federal Reserve pertama kali didirikan. 1. Rothschild Bank of London. 2. Rothschild Bank of Berlin. 3. Warburg Bank of Hamburg. 4. Warburg Bank of Amsterdam. 5. Lehman Brothers of New York. 6. Lazard Brothers of Paris. 7. Kundlup Bank of New York. 8. Israel Moshe Chase Bank of Italy. 9. Goldman Sachs of New York. 10. Chase Manhattan Bank of New York. Dan inilah cara Federal Reserve menciptakan uang untuk Amerika. 1. Federal Open Market Committee menyetujui pembelian surat hutang pemerintah Amerika. 2. Surat hutang ini kemudian dibeli oleh Federal Reserve. 3. Federal Reserve akan membayar surat hutang ini dengan memberikan kredit ke rekening bank pemerintah, tentunya disertai dengan bunga. 4. Bank menggunakan kredit ini sebagai deposit dan cadangan uang. Uang ini pun yang akhirnya dipinjamkan ke masyarakat disertai dengan bunga. 5. Pemerintah Amerika membayar hutangnya ke Federal Reserve melalui penerimaan pajak. Lalu kenapa para bankir ini sangat menginginkan berdirinya bank sentral seperti ini? Alasannya itu adalah sebagai berikut. 1. Sistem ini mencegah usaha reformasi perbankan di masa depan. Federal Reserve akan menjadi satu-satunya produsen uang di Amerika. 2. Ini mencegah pemerintah menciptakan sistem uang tanpa hutang dan bunga seperti yang pernah diterapkan oleh Abraham Lincoln. 3. Sistem ini bisa dijadikan sebagai pengontrol suplai uang ke masyarakat. Walaupun ekonomi sedang naik atau turun, para bankir pemilik saham di Federal Reserve tetap mendapatkan keuntungan. 4. Dengan adanya bank sentral, tidak ada lagi campur tangan politik, karena merekalah yang menguasai perekonomian negara. Tahun 1914, Perang Dunia Pertama pecah. Rothschild di Jerman meminjamkan uang kepada pemerintahan Jerman, Rothschild di Inggris meminjamkan uang kepada Inggris, dan Rothschild di Prancis juga meminjamkan uang ke pemerintah Prancis. Jadi waktu itu di Inggris itu beberapa negara majunya seperti Inggris, Jerman, dan Prancis ini sudah memiliki bank sentral masing-masing. Dan di balik bank sentral ini tetap ada Rothschild sebagai pemegang saham atau pendananya. Tahun 1915, JP Morgan menjadi agen penjualan Dewan Material Perang di Inggris dan Prancis dan berhasil menjual 10 juta dolar per hari. Presiden Amerika Woodrow Wilson juga menunjuk Bernard Baruch sebagai kepala Dewan Industri Perang. Menurut sejarawan James Perloff, Bernard Baruch dan keluarga Rockefeller mendapatkan keuntungan melimpah sekitar 200 juta dolar selama masa Perang Dunia Pertama. Tahun 1917, Jacob Schiff membiayai revolusi Rusia dan menghabiskan 20 juta dolar untuk ini. Kenapa waktu itu Rusia dibuat revolusi atau dibuat perang? Ini karena Tsar, Kaisar Rusia waktu itu tidak menurut apa yang dikatakan oleh bankir. Kaisar Tsar ini mengetahui trik jahat yang dilakukan oleh bankir dan dia sangat tidak menyukai para bankir. Waktu itu bankir kan juga ingin mendirikan bank sentral di Rusia, tapi dia tidak meloloskan keinginan para bankir tersebut. Maka dari itu Rusia akhirnya dibuat perang. Tahun 1919, Liga Bangsa-Bangsa dicetuskan. Dalam konferensi pembentukan Liga Bangsa-Bangsa ini, hadir pula Paul Warburg, Bernard Baruch, dan Presiden Woodrow Wilson. Tapi tidak bertahan lama karena Liga Bangsa-Bangsa ini tidak mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Saat itu, Presiden Woodrow Wilson sudah mulai menyadari sistem perbankan yang dilakukan para bankir sudah buruk dan tidak menguntungkan bagi masyarakat.
Tahun 1922, kutipan Presiden Amerika Theodore Roosevelt muncul di surat kabar New York Times dan waktu itu beliau berkata sebagai berikut, para bankir internasional dan Standard Oil Rockefeller mengendalikan mayoritas surat kabar dan mereka mengusir para pegawai yang menolak bersekongkol untuk menutupi korupsi dan kekuatan tak terlihat mereka di pemerintahan. Sedangkan wali kota New York, John Hyland, juga pernah berkata seperti ini, penguasa sebenarnya dari republik ini adalah Standard Oil Rockefeller bersama dengan sekelompok kecil bankir internasional. Kelompok ini menjalankan pemerintahan Amerika demi kepentingan pribadi mereka. Mereka mengontrol kedua belah partai politik, menulis platform politik, dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Mereka mengontrol mayoritas surat kabar yang ada di negeri ini. Tahun 1923, Presiden Warren Harding mati secara misterius. Banyak yang mengatakan kematiannya ini karena stroke, tapi jenazahnya tidak pernah diotopsi. Saat presiden ini menjabat, Amerika berhasil menurunkan hutangnya kepada Federal Reserve selama Perang Dunia Pertama. Tahun 1929, para bankir dan pemain raksasa di Wall Street seperti John D. Rockefeller, JP Morgan, Joseph Kennedy, Bernard Baruch, dan lain-lainnya keluar dari bursa saham dan menyimpan uang mereka dalam bentuk emas dan tunai. Mereka pun mengalami kejatuhan harga saham. Uang yang dikumpulkan para bankir dan elit ini pun dipakai untuk membangun Jerman kembali yang kalah pasca Perang Dunia Pertama. Sebagian lainnya digunakan untuk mempersiapkan Perang Dunia Kedua. Tahun 1930, Charles Dawes atau agen dari Rothschild, Owen Young, Hammer Sachs, mendirikan Bank of International Settlement atau BIS. BIS ini adalah bank sentralnya bank sentral di seluruh dunia, di mana BIS ini bertransaksi uang kepada para bank sentral di masing-masing negara. Jadi kalau kalian lihat, negara-negara di dunia ini pasti sudah memiliki bank sentralnya masing-masing. Seperti Amerika itu punya Federal Reserve, kemudian Inggris itu punya Bank of England, kemudian di Perancis ada Bank of France. Nah, itu semua namanya bank sentral, dan BIS ini adalah banknya dari bank sentral ini tadi. Jadi nanti dia yang akan bertransaksi uang dengan para bank sentral ini, dan bank sentral inilah yang akan bertransaksi atau meminjamkan uang, mengedarkan uang melalui pemerintah. Tahun 1944, pendapatan Amerika saat itu mencapai angka 183 miliar dolar. Tapi 103 miliar dolarnya dibelanjakan untuk Perang Dunia Kedua. Tahun ini pula didirikan International Monetary Fund atau IMF dan International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD. Kekuatan suara IMF pada dasarnya ada di tangan Federal Reserve atau di bank sentralnya Amerika sama di Bank of England atau bank sentralnya Inggris. Tahun 1945, Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan dan blueprint para bankir global untuk membentuk tatanan dunia baru dalam satu pemerintahan mulai terbentuk. IMF pun menjadi suborganisasi dalam PBB. Dan banyak negara-negara di seluruh dunia akhirnya berhutang kepada IMF. Tahun 1950, semua negara yang pernah terlibat di Perang Dunia Kedua mulai berhutang berkali-kali lipat dan lebih banyak daripada sebelumnya. Ini adalah saatnya bagi bankir global untuk melakukan sentralisasi sistem ekonomi di seluruh dunia. Langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Bank sentral mendominasi ekonomi setiap negara di seluruh dunia. 2. Sentralisasi ekonomi regional seperti Uni Eropa atau Persekutuan Dagang Amerika Utara atau NAFTA didirikan. 3. Sentralisasi ekonomi dunia melalui Bank Sentral Dunia, sebuah mata uang dunia, dan mengakhiri kemerdekaan nasional lewat penghilangan semua tarif. Tahun 1963, Presiden John F. Kennedy menandatangani Executive Order nomor 11110 atau 11110 yang mengembalikan kekuasaan mencetak uang negara kepada pemerintah, bukan melalui Federal Reserve. Tapi kemudian gak sampai 1 tahun, John F. Kennedy juga dibunuh, ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Tahun 1987, Edmund de Rothschild mendirikan World Conservation Bank yang dirancang untuk mentransfer hutang ke negara-negara berkembang. Sebagai gantinya, negara-negara berkembang ini harus memberikan tanah mereka kepada World Conservation Bank. Tahun 1998, ini waktu krisis moneter di Indonesia itu ya,
IMF memprakarsai penghilangan subsidi minyak dan bahan pangan untuk penduduk miskin di Indonesia. Pada saat yang bersamaan juga, menuntut pemerintah Indonesia menalangi hutang bagi para debitur yang gagal bayar untuk menyelamatkan elit bankir di Indonesia. Tahun 2001, Profesor Joseph Stiglitz, mantan ketua ekonom dari World Bank dan mantan ketua penasihat Bill Clinton, mengakui 4 langkah strategis dari World Bank untuk menguasai negara dan memperkaya bankir. Caranya adalah sebagai berikut. 1. Privatisasi, di mana pemimpin nasional akan ditawari 10% komisi untuk menjual aset-aset nasional. Uangnya akan disimpan dalam rekening di Swiss. 2. Liberalisasi pasar modal. Dana dari luar negeri harus dibiarkan bebas masuk untuk berspekulasi di real estate dan mata uang. Saat keadaan tampak menjanjikan, uang ditarik keluar untuk menciptakan kekacauan ekonomi. Negara yang mengalami kekacauan ekonomi akan meminta bantuan IMF, dan IMF mensyaratkan untuk menaikkan suku bunga antara 30 hingga 80%. Suku bunga bank yang tinggi akan memiskinkan negara tersebut, menurunkan nilai properti, menghancurkan industri produksi barang, dan mengeringkan tabungan nasional. 3. Penentuan harga pasar. Harga makanan, air, dan gas dinaikkan sehingga menyebabkan keresahan sosial yang berujung ke kerusuhan. Sehingga modal akan lari ke luar negeri dan pemerintahan akan menjadi bangkrut. Kejadian selanjutnya, korporasi luar negeri bisa membeli aset-aset negara yang sedang bangkrut tadi dengan harga yang murah. 4. Perdagangan bebas. Ini adalah tahapan di mana korporasi internasional akan memasuki pasar Asia, Latin dan Amerika, serta Afrika pada saat mereka sendiri tetap mengenakan tarif masuk bagi produk agrikultur negara dunia ketiga. Akan banyak negara berkembang dan pengusaha kalah dengan sistem yang seperti ini. Ini kerasa banget sih, yang perdagangan bebas ini sering banget dikeluhkan sama guru aku waktu dulu ngajar ekonomi waktu masih sekolah. Guru ekonomi aku jadi sering cerita gini, negara maju itu enak ya, seperti Inggris, Jerman, Prancis, terus kemudian Amerika Serikat. Kalau mereka mau masukin barang ke Indonesia, itu pemerintah membebaskan banyak sekali tarif dan pajak. Tapi kalau kita mau ekspor ke negara-negara tersebut, banyak sekali prosedur-prosedur yang harus dilalui dan juga pajaknya, biayanya mahal. Dan ada juga yang berdalih katanya produk negara dunia ketiga itu tidak memenuhi standar macam-macam, segala macam, bla bla bla, banyak sekali. Dan aku nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi yang jelas sering sekali dikeluhkan sama guru aku waktu ngajar dulu. Dan itu tadi ceritanya bagaimana dunia ini bisa menjadi sistem kapitalis seperti sekarang ini, di mana yang memegang modal paling banyak tentu dia yang bisa memenangkan pasar dan dia bisa mengontrol ekonomi dari seluruh dunia. Hasil akhirnya aku kembalikan ke kalian. Kalian mau berpendapat seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan bisakah Indonesia keluar dari sistem kapitalis dunia seperti ini? Bisa. Asalkan ada pemerintah yang mau keluar dari sistem yang sudah pakem seperti ini. Dan tentunya butuh dukungan kita sebagai warga masyarakat untuk mendukung pemerintah yang mau keluar dari sistem kapitalis yang sudah ada. Tapi pertanyaannya, ada nggak sih pemerintahan negara kita yang berani keluar dari sistem seperti ini? Tulis komentar kamu di bawah.